wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang sejuk ini, saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Guru dalam tugas diseminasi pemahaman budaya positif. Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih mampu dalam menyampaikan dalam hal budaya positif ya, tetapi bagaimana kita saling sama-sama belajar untuk membudayakan positif ini. Ya, materi yang pertama yaitu konsep budaya positif. Yang pertama, saya akan menegaskan tentang perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, nilai-nilai tindakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kontrol posisi guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Dan kita mungkin tidak asing lagi ya, paradigma itu adalah cara pandangan kita. Ya, dari dulu mungkin kalau contoh di keyakinan kelas kan itu kan kalau dulu peraturan kelas, nah sekarang akan diubah menjadi keyakinan kelas. Nah, ini penjelasannya bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern, sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Saya yakin kalau di berdiferensiasi ini yang sedang kita bahas di PMM. Jadi tugas di guru penggerak ini juga sama Bu, berdiferensiasi, itu yang sedang digaung-gaungkan di dunia pendidikan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya akhirnya adalah profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu ada beberapa elemen ya, yang harus kita capai. Seorang pendidik itu harus memahami elemen beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu salah satu dasar negara kita. Ya, dalam pendidikan pun demikian. Dalam pendidikan ketuhanan itu adalah fondasi kita. Kemudian yang kedua adalah berbineka global. Berbineka global ya tentunya seorang siswa itu harus memahami ragam budaya yang ada di Indonesia itu seperti apa. Kemudian bergotong royong, elemen gotong royong. Kita harus menumbuhkan siswa supaya sadar akan pentingnya bergotong royong dalam melakukan aktivitas. Itu tentunya di sekolahan itu sudah pernah kita lakukan sebelumnya Bapak Ibu ya, hanya sekarang perlu ditekankan kembali, diingatkan kembali. Kemudian ada kreatif juga sudah sangat sering di dalam pendidikan itu kreatif, siswa harus kreatif, guru juga harus kreatif. Kreatif di sini ya tidak hanya belajar di dalam kelas, tidak hanya monoton melihat di buku, tetapi juga memunculkan ide-ide yang kreatif yang bisa mengembangkan potensi anak. Kemudian ada bernalar kritis. Ya, seorang pelajar, seorang guru sama saja ya, pelajar dan guru itu juga harus memiliki berpikir kritis. Di sini kita kan kalau memiliki siswa yang pasif itu kan kurang greget ya.
Nah, tugas kita adalah memunculkan ide-ide supaya anak itu berpikir, berani mengungkapkan idenya, berani mengungkapkan pendapatnya, atau mengeksplor kemampuannya, ya, mengkritisi apa yang dilakukan gurunya misalnya. Guru itu juga bisa belajar dengan siswa, tidak selamanya siswa itu hanya belajar dengan guru gitu. Kemudian mandiri, kalau mandiri ya tentunya itu ada dorongan dari diri sendiri melakukan budaya positif. Misalnya Bu, ada sampah nih, tidak perlu kita ambil sampahnya, tapi dia sudah memiliki sudah terdorong untuk mengambil sampah yang dia lihat. Itu yang dimunculkan dalam mandiri di dalam budaya positif. Kemudian disiplin positif, ini hanya penjelasan tentang definisinya Bu ya. Disiplin itu apa? Di sini sikap atau perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai percaya merupakan tanggung jawabnya. Kemudian disiplin positif itu sudah menerapkan. Kalau disiplin positif itu baru perasaan, tetapi kalau disiplin positif dia akan berusaha untuk menerapkan. Nah, menerapkan disiplin positif tentunya memerlukan proses yang panjang. Tentu panjang Bu, kita berawal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda dalam siswa kan. Nah, tentunya kita meluruskan anak-anak itu tidak semudah kita membalikkan tangan. Perlu adanya ya ditegur dengan cara pelan, kemudian adalah kebiasaan-kebiasaan sehingga dia memunculkan mandiri dalam dirinya untuk menerapkan disiplin. Memiliki 5 dasar. Ya, yang pertama bertahan hidup, kasih sayang, rasa ingin diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, 5 dasar kepatuhan ini nanti akan kita rasakan dalam diri kita sendiri. Mana kira-kira kebutuhan kita yang tidak terpenuhi? Kalau ada satu kebutuhan ini tidak dimiliki, maka akan memunculkan sikap itu. Bertahan hidup berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, kemudian kesehatan, kemudian rasa kasih sayang, rasa dipedulikan, berbagi. Maksudnya kalau kadang kan ada di dalam kelas itu anak yang murung saja kan Bu. Nah itu biasanya dia dia tidak memiliki tidak merasa kurang untuk disayangi. Kemudian berbagi, dia ketika berbagi dia harus dihargai begitu. Kemudian kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Dalam kelompok itu tidak hanya di dalam kelas, di dalam kantor kita saja ini ada kelompok kan. Nah itu ketika hadir di situ itu merasa ya dia menjadi bagian kelompok tersebut. Kemudian penguasaan itu berkaitan dengan harga diri, pemimpin, prestasi yang diakui dan didengar, ide atau gagasannya. Dan yang berikutnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan itu ya berkaitan dengan humor, bercanda, bermain, ketawa, bahagia. Jadi orang itu bertindak itu karena ada motivasinya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga menjadi
orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendidikan teori kontrol. Kalau dulu Bu, kita itu masih menggunakan stimulus. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Dalam menghadapi siswa yang bermasalah, dari ketiga komponen ini, kira-kira kita itu lebih condong yang mana? Kalau hukuman, ketika ada anak bersalah, kita langsung tidak terencana tiba-tiba langsung menghardik. Begitu. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Itu ada juga termasuk hukuman. Kemudian konsekuensi, kalau konsekuensi itu biasanya ada sudah disepakati bersama. Udah ada kesepakatan nih, kalau kamu mau melakukan seperti ini, maka ini yang akan diterima. Kemudian murid buat tidak nyaman. Tentunya di konsekuensi ini murid merasa tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor muridnya, maksudnya gitu ya Bel, maaf itu salah. Kemudian ada restitusi. Nah inilah sekitar kembali ke teori kontrol di restitusi ini. Intinya Bu, di restitusi ini adalah guru itu dituntut untuk bersabar. Ini saya yang menyampaikan ini juga untuk saya. Nah, karena saya dulu menganut hukuman, saya lebih menganut ke hukuman, konsekuensi, dan sekarang kita akan beralih ke sini. Guru itu dituntut untuk restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, kemudian pembuat bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Nah, ada penghukum, pembuat bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Inilah puncak kita yang sekarang kita harus hijrahnya ke sini, harus berpindah ke sini. Guru, orang tua di rumah juga harus ke sini. Ini yang sedang saya pribadi yang mendapatkan materi, saya juga sedang belajar. Nah, di sini ada kasus ya. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ini kasus yang sangat fenomenal dan sangat universal, setiap hari kita hadapi, setiap hari Senin. Kasus tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, di mana posisi kita? Apakah kita sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah atau pemantau, next Bu, atau teman atau manajer? Kembali Bu yang tadi. Nah, silakan Bapak Ibu kita lihat di penghukum. Ketika ada anak tidak memakai atribut, maka biasanya kita sebagai guru langsung hormat bendera selama 1 jam. Berdiri kamu di tempat panas dan sebagainya. Itu adalah posisi penghukum. Dan yang kedua, berapa kali pembuat bersalah. Ini biasanya keluar bahasa. Berapa kali Ibu atau Bapak harus memberitahu kamu selalu
Ketika kita mengucapkan itu, anak-anak itu merasa langsung bersalah begitu. Nah, ini membuat bersalah. Kemudian yang ketiga, memantau. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini memantau. Nah, teman, di posisi teman, kita lebih slow lagi bicaranya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak guru sekali ini saja. Ya sudah, baik. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai seperti ini lagi. Nah, ini kita kan bisa membandingkan, Bu. Ya. Betapa beratnya seorang guru harus memiliki 5 posisi kontrol tersebut. Susah, Bu, ya. Anak, apalagi kita menghadapi anak yang berulang-ulang melakukan kesalahan. Tentunya posisi teman dan manajer ini kadang terlupakan. Nah, tapi dalam pendidikan sekarang kita dituntut untuk minimal menjadi teman dan puncaknya menjadi seorang manajer. Oke, sekarang lanjut ke manajer. Nah, manajer itu bagaimana? Ketika ada anak yang bersalah seperti tadi tidak menggunakan atribut, kita berbicaranya yang lebih lembut lagi. Ya, misalnya, apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Nah, anak-anak itu menjawab, ya Bu, saya tidak memakai topi gitu. Terus kira-kira bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan ini? Nah, di situ anak-anak suruh memilih solusinya sendiri. Gitu. Itu di posisi manajer. Jadi kita lebih bertanya pada anak tanpa mengunggulkan emosi tadi, supaya anak itu bisa menyebutkan kesalahannya sendiri dan memberikan solusinya untuk dirinya sendiri. Itu. Nah, sekarang ke keyakinan kelas. Dulu Bu, mungkin ada di peraturan ya, keyakinan itu. Sekarang bahasanya keyakinan. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan itu tuh itu memang benar-benar yang muncul, anak-anak yang memilih, yang muncul dalam diri siswa itu butuhnya apa. Nah, kalau peraturan itu bersifat ya memang sudah diterbitkan, sudah dilahirkan dari guru, dari sekolahan. Tapi kalau keyakinan itu kesepakatan kelas. Nah, keyakinan ini tidak hanya di dalam kelas sebetulnya Bu, nanti diterapkan di sekolah masing-masing. Dan itu yang memimpin tentunya kepala sekolah beserta dewan guru untuk merancang keyakinan kelas ini. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Tidak terlihat kan Bu, karena anak-anak melakukan kesalahan itu kan tidak, aturan itu tidak nampak begitu Bu, hanya sesuatu. Kemudian berupa pernyataan universal, menyeluruh, tidak memihak satu persatu anak. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, kalimat yang mudah diingat, menyesuaikan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas dengan peraturan itu bedanya ya, kalau peraturan itu sudah di-print, sudah ditempel. Kalau keyakinan itu setiap mau masuk ajaran baru atau setiap
ajaran baru di dalam sekolahan, itu kita sepakati bersama. Nah, tentunya ada kasus-kasus yang timbul kan. Yang pertamanya misalnya, maaf kemarin misalnya anak tidak datang terlambat, nah itu kan muncul, nanti akan dibuat keyakinan kelas bersama-sama. Nah ini adalah segitiga restitusi yang seperti tadi berkaitan dengan kontrol manajer. Nah, segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah yang tidak menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Nah, dampak ini anak-anak kita bawahi mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Kalau kita menggunakan hukuman, biasanya anak-anak itu lebih malu ya Bu ya. Kemudian PD-nya hilang, cenderung pendiam. Itu dampak dari hukuman tadi. Next. Nah ini prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menstabilkan identitas. Ketika ada kasus tadi Bu, ketika ada anak ada kasus anak, yang pertama dilakukan adalah tidak langsung seperti marah-marah tadi Bu ya. Ini berbuat salah itu hal manusiawi. Kalimat untuk menstabilkan identitas. Kemudian manusia tidak ada yang sempurna. Kemudian ada lagi Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi. Nah, lagi-lagi Bu, kita dikembalikan untuk double sabarnya ketika menghadapi siswa dan tidak mengandalkan yang tadi itu langsung emosi. Nah, yang kedua, setelah kita mengucapkan kalimat yang tadi, kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Nah, contohnya di sini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu harus bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting atau yang berharga buat kamu. Silakan praktek. Nah ini kalau sudah melalui 2 tahapan tadi, kita yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Kalau karena ini dihadapi dengan murid, kita menanyakan keyakinan dengan murid tersebut. Misalnya, apa keyakinan kelas kita? Tidak dilarang mencontek Bu. Nah, dia harus paham keyakinan kelas yang kita sepakati bersama, kan kita tuliskan Bu. Nah, ketika anak-anak membuat kesalahan, suruh lihat apa keyakinan kelas kita. Nah, nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu. Tetapi ini kan hanya kalimat yang harus menyesuaikan dengan keadaan siswanya. Kalau mungkin ini kelas 6, kelas 5 mungkin dia paham dengan kalimat ini. Tetapi kalau kelas 1, kelas 2 itu Bapak Ibu harus menggunakan bahasa yang lain, menggunakan bahasa yang sekiranya anak-anak itu paham. Kemudian yang ketiga, kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Nah, diberikan impian
impian untuk dirinya sendiri, supaya anak-anak itu lebih kuat, tidak langsung dijudge, tidak langsung dimarahi, sehingga anak itu langsung dong tidak bisa berpendapat, tidak bisa mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Karena setiap anak kan kadang-kadang melakukan sesuatu yang negatif itu karena ada 5 posisi yang tidak terpenuhi tadi. Jadi harus pertama intinya Bu ya, kita kembali ke sabar. Jadi guru itu yang pertama adalah sabar dulu. Begitu, itu tidak hanya Bapak Ibu, saya sendiri pun dituntut untuk melakukan restitusi ini. Next Bu. Kita ke penutup. Program disiplin positif, standar kepribadian profesionalis dan sosial yang baik, di mana mampu merefleksikan dirinya, menerapkan sistem AMONG atau manajer sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, sehingga menuntun siswa yang merdeka seutuhnya. Kembali ke di PMM itu ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu pertama kali kita membuat PMM yang dibahas ini dulu. Jadi Ki Hajar Dewantara ini dulu kita mungkin mengetahui beliau hanya tokoh pendidikan, padahal banyak sekali tulisan beliau itu yang sangat menginspirasi, dipakai hingga saat ini. Mau kurikulum berubah berapa kali Bapak Ibu, tetap Ki Hajar Dewantara inilah yang akan dipakai. Karena di sini menuntun siswa yang sehingga menjadi manusia yang merdeka seutuhnya. Among ini berasal dari bahasa Jawa Bu ya. Among itu kalau istilah Jawa ngomong gitu. Kita itu menghamba kepada siswa. Kenapa menghamba? Ya menghamba Bu. Kadang siswa yang salah itu kita yang akhirnya merayu, meremeh kepada siswa. Nah itu kita sudah lakukan. Hanya kita bisa menghitung presentasinya, apakah kita itu sebagai manajer atau lebih banyak ke penghukum gitu. Nah Bapak Ibu, kembali ke disiplin positif, bahwa budaya positif di sekolahan, baik di sekolah ataupun di manapun, itu harus ada dalam diri kita. Ya, tidak hanya Bapak Ibu, saya sendiri yang menyampaikan materi ini juga dalam proses belajar. Dan CGP ini semakin materi itu semakin saya tertampar. Saya menyadari bahwa saya sebagai pendidik yang sudah bertahun-tahun, ternyata tuh saya banyak salahnya terhadap siswa. Ya, saya salah sekali. Kadang saya hanya menganggap saya itu mengajar hanya sebuah kewajiban. Tetapi sebetulnya kita menjadi pendidik itu bukan hanya kewajiban saja, tetapi panggilan diri dalam diri kita untuk bertanggung jawab mencerdaskan anak bangsa. Tidak hanya mencerdaskan, tapi kita membentuk mental, membentuk akhlak siswa untuk menjadi yang lebih baik. Gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada teman-teman semua yang dari pertama saya mendaftar CGP sampai saya tes, sampai saya lulus, sampai saya sekarang sudah di modul 1. Bapak Ibu, rekan-rekan semua itu selalu mensupport saya. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya saya lebih baik dan saya bisa mengaplikasikan, mengikhlaskan kepada rekan-rekan semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
senang. Ada nggak hatinya yang nggak senang hari ini? Tidak. Senang semua berarti ya? Ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, ibu akan membentuk untuk tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau zaman dulu ada yang namanya peraturan kelas. Bahasa yang anak-anak pahami peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Tetapi kalau sekarang bahasanya itu keyakinan kelas. Bu, bedanya apa? Beda. Kalau peraturan kelas, ibu yang bikin, ibu tempel. Ini loh peraturan kelas kita. Ya, tapi kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama. Kita menentukan keyakinan kelas kita ini apa. Nah, ciri-ciri membuat keyakinan kelas itu menggunakan bahasa yang positif. Kalau dulu ibu membuat peraturan kelas, misalnya dilarang mencontek. Nah, di situ ada kata dilarang mencontek. Nah, sekarang tidak lagi menggunakan kata-kata dilarang. Hanya bagaimana? Tidak. Misalnya gimana? Tidak benar. Sama aja. Tidak apa? Kejujuran. Berarti kita menampilkan kejujuran. Itu. Kalau orang nggak mencontohkan berarti dia jujur. Nah, jadi nanti anak-anak di keyakinan kelas itu hanya menulis jujur. Begitu. Oke, buka. Nah, di sini ada peraturan kelas. Ini keyakinan kelas. Saya contohkan satu. Misalnya satu di sini dilarang. Tadi dilarang apa? Menyontek. Nah, di keyakinan kelas dia akan berubah menjadi jadi kita tidak boleh menggunakan kata ini. Kalau jujur berarti orang yang tidak mencontek itu berarti memiliki sifat jujur. Begitu. Oke. Kita buat yang peraturan kelas dulu. Dulu anak-anak apa? Selain dilarang mencontek di dalam kelas kita ini peraturannya apa? Dilarang membuang sampah. Oke. Sampah. Nah, sekarang kita buat kalimat ya, kata yang ada di keyakinan kelas itu bagaimana jadi? Menjaga kebersihan. Ya. Dari sini ada dua perbedaan ya, kita ambil perbedaannya. Di sini ada kata-kata yang negatif. Di sini positif. Ya. Dilarang itu sudah tidak ada lagi. Jadi jujur. Kalau orang tidak mencontek berarti dia memiliki sikap yang jujur. Kemudian menjaga kebersihan. Dulu bahasanya dilarang membuang sampah. Keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan. Kenapa tidak ditulis dilarang? Kalau tidak muncul dari dirinya. Kalau ada bu guru saja, ada bu guru nanti dilarang membuang sampah. Tapi kalau kamu
Kalau sudah, silakan anak-anak tempel di papan tulis ya. Jadi jangan. Ya, silakan yang lain. Berurutan. Oke, yang lain. Pepe dong. Karena sudah semuanya menempel, adalah keyakinan kelas yang sudah kalian bikin. Nah sekarang kita akan menyimpulkan keyakinan kelasnya. Kalau ada kata-kata yang sama, ibu akan mengambil satu saja, ya. Tapi ibu lihat di sini rata-rata itu menyampaikan keyakinan kelasnya disiplin. Ya. Kemudian yang kedua saling menghargai. Saya lihat tadi di sini ada tentang tentang kebersihan. Ya ada ya. Saya ambil satu. Menjaga kebersihan. Kemudian ada apa lagi di sini? Tidak boleh berkata kasar, tidak berkelahi dengan teman. Jadi apa itu? Saling dari keyakinan kelas yang kalian bikin, kita sudah menyimpulkan ini. Ya. Jadi keyakinan di dalam kelas kita itu yang pertama adalah tentang disiplin. Disiplin itu luar
Kenapa keyakinan kelas kita bikin bersama-sama? Karena ini kalian yang membuat. Kalian yang membuat, kalian yang melaksanakan. Ya, kalau melanggar berarti tidak melaksanakan keyakinan kelas yang sudah di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang sekalian kita pagi Laras. Selamat pagi, Bu. Ibu dengar kamu sedang gak enak hati ya? Iya, Bu. Saya bisa Rinjani selalu mengingat ibu saya, Bu. Apa yang dilakukan Rinjani oleh kamu? Jani selalu menyembunyikan buku saya, Bu. Oh begitu. Wajar jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga akan marah jika barang yang ibu miliki diambil oleh orang lain. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Rinjani? Saya ambil sepatunya dan melempar ke dinding. Tidak sengaja mulai melukai gambar presiden, Bu. Oh begitu. Laras, setiap orang itu manusiawi melakukan kesalahan, akan tetapi kita harus bisa mengontrol emosi kita. Jangan sampai emosi kita itu merugikan orang lain. Lalu, menurut Laras, apakah tindakan Laras itu sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak. Menurut Laras, keyakinan apa yang sudah dilanggar? Melempar dan menjatuhkan ke lantai sekolah. Menurutmu, menghormati teman itu penting atau tidak? Penting, Bu. Nah, sekarang bagaimana supaya integritas kelas kita itu sudah kembali seperti semula? Saya akan menjadi gambar presiden dan mulai baru. Menurut Laras, keyakinan apa yang harus Laras lakukan ketika sedang marah? Saya akan bersabar dan mengeluarkan amarah saya, Bu. Saya mengganggu saya akan melakukan diri saja. Ya, betul sekali Laras. Nanti jika ada temanmu yang mengganggu kamu jangan main hakim sendiri, tapi laporkan saja kepada guru ya. Baik, Bu. Terima kasih. Pagi, Fadil. Selamat pagi, Bu. Ibu dengar kalian bertengkar ya? Ya Bu, saya tidak terima buku saya dengan tadi Kenapa kamu ibu robek bukunya, Fadil? karena tidak mengerjakan keinginan Bu, terus dia merobek buku saya. Oh begitu, wajar jika kamu marah. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga akan marah karena dia tidak terima hasil belajar dicontek oleh orang lain. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Fahri, Fadil? Saya memukul guru habis kami memaksa. Apakah benar dari kata-kata Fadil? Mari. Ya Bu, benar.
tetapi kita harus bisa mengontrol emosi kita. Nah sekarang apakah yang dilakukan oleh Fadil memukul Fahri, yang dilakukan Pak Fahri dengan merobek kertasnya Fadil, apakah merupakan tindakan yang sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak, Bu. Menurut kalian keyakinan kelas apa yang telah dilanggar? Memukul, Bu. Merobek kertas, Bu. Menurut kalian saling menghormati dan menyayangi teman penting atau tidak? Tidak. Nah, Fahri sekarang bagaimana agar Fadil dapat membaca kembali melihat Fadil telah robek? Saya Fadil baru. Bagaimana Fadil? Apakah kamu setuju? Ya Bu, saya setuju. Baik, dan untuk Fadil kira-kira keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika sedang marah? Saya akan bersabar dan menghindari kekuatan buruk dan kita dan cuma memaafkan dan berkaitan dengan kepada guru. Tidak tepat sekali. Nah sekarang persoalan sudah selesai. Ibu minta kalian masih berdoa apa? Silakan dilakukan. Tetap semangat ya, baik. Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ya, bayangannya sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita akan presentasi hasil diskusi kalian ya. Nanti kalau presentasikan di setiap kelompok sudah ada tugasnya masing-masing kan. Ada yang membacakan, ada yang menyampaikan awal-awalannya kan. Sudah ada kan? Sudah bagi tugas kan? Nanti kita akan presentasi setiap kelompok. Adalah planet yang terbesar dan memiliki jumlah satelit alami terbanyak. Venus adalah planet yang kedua paling besar. Planet tersebut memiliki ciri khas memiliki cincin. Ini adalah planet yang mendukung adanya kehidupan. Ciri bulan baru yaitu bulan yang menghadap ke bumi, tidak menerima cahaya dari matahari, sehingga bulan tidak dapat terlihat dari bumi. Fase ini terjadi pada hari ke-1. Tentang planet Mars. Mars adalah planet merah yang memiliki 2 satelit alami. Saya senang belajar dengan Risma, walaupun saya sering membuat kesalahan, tetapi Risma tidak langsung menghukum. Belajar bersama Ibu Ismawati sangat menyenangkan. Kami belajar tentang gerhana bulan melalui diskusi dan menggambar. Harapan kami setiap belajar selalu menyenangkan. Terima kasih Ibu Ismawati. Salam sehat Bapak Ibu Guru, sobat. Dari pemaparan budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Isma, saya mengetahui bahwa seorang guru itu harus menempatkan dirinya sebagai menempatkan posisinya di posisi manajer, yakni seorang guru tidak mencari siapa yang salah ketika ada suatu masalah, tapi mencari solusi dengan melihat kebutuhan dari siswa tersebut. Semangat selalu Bu Isma, sukses CGP-nya.